sesi pra-observasi namanya. Tujuan dari sesi pra-observasi ini ingin mengidentifikasi kegiatan apa yang akan dilakukan sesuai dengan program yang sudah disusun. Kemudian nanti saya akan mengajukan beberapa hal yang mungkin bisa kita lampirkan nanti di pelaporan untuk pra-observasi ini. Baiklah, untuk Bunda Kanti, hari ini kegiatannya akan dilakukan di kelompok mana ya, Bu? Di kelompok anak usia 4. Oke, untuk kelompok usia 5 tahun atau kelompok A ya. Kemudian kira-kira dari kegiatan yang sudah direncanakan ini, apakah tujuan utama nih dari pembelajaran Bunda Kanti ini? Tujuan utamanya? Tujuan utama adalah menyampaikan beberapa materi tentang anak dapat mengenal sumber api yang pertama. Kemudian berarti untuk tujuan utama pembelajaran ini adalah mengenal sumber api. Ya, Berarti temanya tentang api. Oke, berarti Bunda Kanti ini akan membuat kegiatan yang berhadapan dengan api, gitu ya. Baiklah. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin dicapai itu dalam pembelajaran itu apa ya? Tentang nilai-nilai agama dan budi pekerti anak, kemudian jati diri anak, dan dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, ilmu rekayasa, dan seni. Baik, berarti ada 3 pengembangan ya, Bu ya. Kalau Bunda bisa contohkan nggak ya, kalau nilai agama dan budi pekerti itu pengembangannya seperti apa kegiatannya nanti di kelas mau dilakukan? Nah, tentang budi pekerti yang dilakukan yaitu tentang kegiatan untuk melestarikan tentang api, penggunaannya ya. Untuk penggunaannya, api itu digunakan misalnya pada tempat-tempat tertentu. Misalnya kalau untuk anak-anak itu tanpa penguasaan orang tua atau pengawasan orang tua tidak dibolehkan untuk bermain api. Berarti mulai bahaya api ya. Berarti kita mengenalkan soal api itu ciptaan Tuhan, bahayanya seperti apa gitu ya, Bun ya. Kalau untuk bagian jati diri itu seperti apa gitu? Ini jati diri ibaratkan kita mengenal kehidupannya di lingkungan dengan api atau seperti apa? Ya, mengenai informasi api, apakah api itu boleh dibuat main-main? Itu tidak boleh. Berarti api itu digunakan pada tempatnya. Kalau anak-anak kalau main api itu bahaya. Oke. Lanjut, kalau untuk pengembangan yang area dasar-dasar literasi itu seperti apa ya, contohnya? Apakah anak kita membaca atau bagaimana? Tidak, anak itu cukup mendengarkan cerita dari bunda guru, cerita tentang api ciptaan siapa, kemudian asal sumber api, kemudian bahaya api, kemudian mengenal kapan bisa menimbulkan api. Jadi apakah nanti pengembangan ini akan Bunda capai untuk satu kegiatan atau bagaimana? Tidak, ini rencana itu Oke, kita lanjut ya, Bun ya. Kategori selanjutnya, dalam kegiatan yang Bunda lakukan itu tentunya kita menggunakan cara atau strategi atau metode yang perlu Bunda lakukan biar untuk tujuannya itu tercapai nanti. Jadi yang pertama itu untuk langkah-langkah nih, Bun. Apa yang pertama kali Bunda lakukan ketika akan mulai kegiatan? Langkah pertama yang dilakukan yaitu memberi pengenalan tentang api, kemudian memberi arahan penggunaan api itu bagaimana, misalnya menggunakan korek api, kemudian api itu diciptakan oleh manusia, kemudian penggunaannya bagaimana cara menghidupkan api menggunakan korek api. Habis itu nanti kan kegiatan itu bagian pembuka mungkin ya, Ketika pengenalan materi
kegiatan-kegiatan yang selingan gitu, misalkan kita nyanyian atau gerak-gerakan sebelum biasanya kan anak TK ini kan kita biar ada anaknya semangat nih, kita pertamanya Bunda melakukan apa dulu? Ya, untuk menghangatkan suasana, misalnya kita biar tidak kuning di dalam ruangan, kita harus memberikan kepada anak supaya anak itu semangat belajar, misalnya memberikan tepuk semangat. Jadi dipraktekkan dengan anak-anak dengan gaya semangat. Berarti ice breaking ya, gitu ya Bun ya. Kemudian dalam metode pembelajaran itu apakah yang Bunda gunakan nih dalam kegiatan, kan kita banyak tadi tuh seperti mengenal sumber api, setelah itu bagaimana bahaya api itu, bagaimana penggunaan itu dalam kegiatan itu, metode apa yang perlu Bunda gunakan? Apakah Bunda melakukan tanya jawab atau percakapan gitu? Tanya jawab, percakapan. Apakah misalnya anak menggunakan, setelah menggunakan berapi itu nanti apa yang anak rasakan, tanya jawab. Nanti ada yang jawab, panas Bun, kena api. Tanya jawab. Oh iya, langsung dengan menggunakan alat yang memang nyata di mata Iya, ya. Kemudian apa nih kira-kira sarana atau perlengkapan yang Bunda siapkan untuk pembelajaran anak-anak? Sarananya yaitu pertama kan seperti ada sumber api yang dari batu itu menggunakan batu, kemudian mengenal angka dari orang. Jadi ada 3 ya Bunda untuk sumber apinya. Kemudian kira-kira Bunda nanti pengennya maunya suasana kelas atau yang bagaimana gitu Bun, biar tujuan pembelajaran ini nantinya tercapai seperti apa yang saya pribadi nih ya, kalau menurut saya menciptakan suasana yang menyenangkan. Kalau anaknya senang, otomatis pembelajaran yang akan tercapai. Sementara Bunda itu dengarkan ya, Bunda yang berbicara. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Masih semangat hari ini? Iya. Yuk kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Lima jari kanan, lima jari kiri, penggabung jadi 10, kususun begini. Ayo semuanya. Kususun begini. Ayo kususun begini. Ayo ikuti Bunda. Api, sumbernya sumber-sumber api. Ada yang tahu tak sumber-sumber api itu dari apa saja? Dari batu. Yang kedua, mancis atau korek api. Yang ketiga dari gas atau kompor ya. Apalagi ya, ada lagi tak ya? Coba yang tertib Bunda disuruh sebutkan satu-satu, ulangi ya. Sumber api itu dari apa? Ryan coba sebutkan yang lain ya. Satu saja sebutkan sumber api. Dari apa? Batu. Stop. Dah. Dari batu. Bisa. Dari apa sumber api selain batu sayang? Budol. Dari apa tadi? Api dari apa? Yang dari batu. Kemudian dari apa lagi? Anjing. Apa? Dan anjing atau korek api. Rifki lagi dari apa Rifki? Batu sudah, korek api sudah. Apa lagi ya kira-kira? Sudah, ya jangan beda-beda. Batu. Ayo, sebutkan belum Fahmi belum, Rifki dulu. Ayo Rifki. Ayo Rifki ulangi dari Ryan tadi apa? Ryan apa? Batu. Dari Rifki apa? Yang Rifki
Ya, batu. Bisa tadi sebutkan apa sayang? Bisa tadi sebutkan apa? Sumber api dari batu. Selain batu yang bisa sebutkan tadi apa? Ya, korek api. Ya, asap. Apa serok? Dari batu. Raisa. Korek api. Panci. Dari panci atau korek api. Dia. Dari korek api. Api. Korek api. Akmal Hussein. Akmal Hussein. Dari apa? Korek api. Aisyah. Dari kompet. Itu. Dari apa? Dari bagus. Api itu mengeluarkan api panas Pak. Warnanya apa ya? Duduk lagi. Mancis itu dia buatan siapa ya? Siapa yang buat? Tadi teman-teman sebutkan dari apa? Ini dia batunya. Gesek ya. Cara menghidupkan api dari batu. Batunya di teman-teman jarinya. Jarinya buatkan jarinya. Jarinya digeserkan. Jari telunjuk. Coba jari telunjuknya digeserkan. Mana jari telunjuknya? Keluarkan jari telunjuknya. Sekarang telapak tangannya. Ayo telapak tangannya digeserkan. Apa rasanya lama-lama? Iya, begitu juga batu kalau digesek terus panas, lama-lama keluar api. Sebelum kita pulang, Bunda mau bertanya. Apa? Tadi teman-teman belajar apa ya? Apa tadi? Apa lagi? Kegiatan apa tadi? Batu Bunda. Jadi sumber api. Kemudian teman-teman belajar apa lagi? Belajar mengenal siapa yang bisa menenangkan tadi? Siapa yang bisa membuat api unggun? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang pertama tentang kemudian praktek hari ini dalam penampilan yang kemudian yang terhormat Ibu Guru atas nama Ibu Lampi yang hari ini menjadi rekan dalam kegiatan praobservasi pasca observasi. Baiklah, sesuai dengan yang sudah kita sepakati kemarin, bahwasanya Bunda ini sebagai rekan saya ketika dalam penyelenggaraan coaching untuk transisi. Yang pertama kemarin kita sudah
mengidentifikasi apa yang akan dilakukan kegiatan di dalam kelas. Kemudian setelah selesainya dilakukan pra itu Bunda melakukan observasi. Nah, kegiatan observasi itu adalah mendampingi atau melihat bagaimana guru melakukan pembelajaran yang sudah direncanakan di dalam kelas. Kemudian setelah melakukan observasi, saya juga akan melanjutkan namanya dengan pasca observasi. Nah, pasca ini adalah bertujuan untuk mencari atau memahami bagian-bagian mana yang serasanya perlu kita tambahkan atau bagaimana yang tujuan dari pembelajaran itu apakah sudah tercapai atau tidak. Baiklah Bun, yang pertama saya mohon izin sama Oli ya Bun ya. Oke, hari ini terima kasih atas waktunya dalam rangka pasca observasi hari ini. Oke, baiklah untuk pertanyaan pertama ya Bun ya. Kemarin kegiatan kita sudah lakukan dalam kelas itu ya. Saya ulangi lagi nih, kegiatan di kelasnya kelompok apa ini? Kelompok TKA yang usianya umur 4 sampai 5 tahun. Nanti hari ini kita akan membahas kegiatan dari kemarin di kelas. Nah, untuk yang pertama sekiranya dengan kegiatan yang sudah dilakukan kemarin itu apa nih refleksi diri Bunda terhadap kegiatan yang sudah dilakukan? Apakah merasa semua tujuan pembelajaran itu sudah terlaksana? Atau masih ada jadi bagaimana ya Bun ya untuk refleksi diri? Untuk kalau menurut saya untuk pembelajaran yang pertama itu kurang maksimal. Nah, jadi untuk yang kedepannya saya akan lebih memaksimalkan lagi pembelajaran kurang maksimal. Berarti apa yang kita rasakan atau yang kita laksanakan kemarin itu masih belum sesuai dengan keinginan ya Bun ya. Oke, kira-kira apa yang menjadi hal Bunda lihat apa yang menjadi sesuai itu kira-kira yang bagaimana? Dari segi penguasaan di dalam kelas itu kurang maksimal, anak kurang maksimal mengikuti kegiatan yang guru sampaikan. Berarti di dalam kelas itu tidak istilahnya di dalam ruangan itu anak masih mondar mandir, tidak mengikuti apa arahan yang asik main sendiri. Berarti lebih mengarah ke lingkungan belajar. Iya, lingkungan belajar. Jadi bagaimana kita memposisikan anak itu senyaman mungkin, tapi masih belum secara semestinya ya. Oke. Selanjutnya nih Bu, bagaimana ketika dalam proses itu Bunda melakukan strategi yang sudah kita rencanakan itu, apakah sudah semuanya Bunda rencanakan di dalam itu? Belum. Belum. Yang bagaimana ya? Di dalam penyampaian materi anak itu kurang tertarik di dalam penyampaian materi, artinya tuh bahan yang disampaikan kurang tertarik untuk mendengar, jadi asik cerita sendiri. Berarti bahannya itu kalau dalam penyampaian kemudian ke depannya ya, dalam penyampaian nanti untuk pembelajarannya itu seharusnya carilah ide-ide yang akan dicari ide-ide yang bisa anak itu tertarik apa yang Jadi udah merasa ini strategi yang digunakan itu sebenarnya sudah dilakukan tapi masih belum maksimal karena penanganannya masih belum ada ketertarikan. Dari hasil observasi Bunda sendiri ini anak itu tidak tertarik itu kedepannya Bunda mau seperti apa? Apakah melakukan dengan media yang bisa dilihat anak atau bagaimana? ya media yang bisa dilihat anak sekiranya dia belum sama sekali tahu itu apa ya, misalnya kemarin itu tentang korek api, jadi ya harus dibawa korek api yang sedikit menarik, yang asli tapi menarik penempatannya yang kemudian Itu misalkan
dari media, misalkan dari media yang sudah kita sediakan itu, kira-kiranya nanti apakah juga akan melakukan suatu kerjasama nih, kolaborasi, bagaimana cara media yang bagus, misalkan atau bagaimana cara membuat media yang bisa menarik anak nih, biar anaknya itu akan diam ya, biar anaknya diam nih, bisa memperhatikan media. Kira-kira kalau untuk kolaborasi kita atau kolaborasi dengan misalnya di seperti yang misalnya saling membantu. berarti peran rekan sejawat ini masih sangat diperlukan ya, bagaimana cara kita agar bisa berdampingan untuk melaksanakan kegiatan kegiatan. Oke, untuk selama proses, nah selama proses pembelajaran yang kita lakukan itu, apakah Bunda melakukan penilaian? Iya, selama proses melakukan penilaian. Proses penilaiannya itu kira-kira seperti apa itu? Checklist, kemudian ada hasil karya. Kalau yang seperti checklist itu, apakah Bunda melakukannya ketika dalam proses atau setelah proses selesai? Setelah proses selesai, tapi menilainya ketika dalam proses, kemudian setelah proses baru dicatat dalam berupa catatan. Berarti Bunda melakukan penilaian dua kali ya, selama proses, setelah proses baru dilimpahkan setelah kita selesai. Nah, apakah itu efektif nggak untuk penilaian? Kalau tapi dalam hari itu juga langsung ada langsung dikerjakan, tidak Berarti kita tidak lupa ya, dan bagaimana perkembangan anak itu hari ini kita langsung tuangkan dalam penilaian. Nah, kemudian apakah di dalam kegiatan itu Bunda mengelompokkan siswa nih? Saya lihat kemarin Bunda mengelompokkan siswa. Nah, dalam pengelompokan siswa ini apa pertimbangan Bunda untuk mengelompokkan? Kemarin kan ada media yang tentang batu, ada yang angka, ada yang kegiatan menyusun dari api unggun. Apa pertimbangan Bunda meletakkan anak di bagian ini? supaya anak itu lebih kemana minatnya. Kita mendidik anak untuk memilih di mana minatnya. Jangan memaksa anak harus ke sana, harus ke sana. Jadi mengarahkan anak berdasarkan minat, dia mau mengerjakan apa. Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri ya. Jadi kita tidak boleh hari ini kegiatannya di sana. Jadi bagaimana nih, mau yang mana terserah anak ya. Berdasarkan minatnya. Mereka pun untuk prosesnya mungkin sekedar saya bertanya nih sama Bunda nih. Kemudian dari semua proses yang sudah Bunda lakukan itu, bagaimana nih ke depannya lagi yang akan kita lakukan seperti memfokuskan anak, lebih bagusnya seperti apa, mungkin tindak lanjutnya Bunda. Untuk tindak lanjutnya, sebagai seorang ibu itu seharusnya sebelum kegiatan belajar sudah mempersiapkan dulu perencanaan. Dan setelah itu kemudian siapkan media-media yang menarik anak. Kemudian tidak dibutuhkan kerjasama antara teman sejawat di dalam proses belajar. Berarti bisa kita tarik kesimpulan ketika pembelajaran itu akan dilaksanakan, kita juga sudah menyediakan dulu nih apa yang mau kita lakukan, media yang dipakai, dengan siapa kita kolaborasi ya. Oke. Baiklah Bun, mungkin satu lagi, apakah Bunda akan melakukan umpan balik nih? Nah, misalkan Bunda melakukan kegiatan, ketika sudah melakukan kegiatan, Bunda apakah punya sharing dengan teman sebelah, misalnya teman sejawat, gimana ya saya hari ini ya, bagus nggak ya kegiatan saya hari ini? Apakah Bunda melakukan? Iya, melakukan sama menjawab. Bagaimana kita hari ini anak-anak sudah menerima pembelajaran yang diberikan kita pada hari ini, apakah sudah menerima sepenuhnya atau pembelajaran kita hari ini tercapai. Lanjut, alhamdulillah untuk
keseluruhan semua pembelajarannya yang setelah sama-sama kita lihat juga kemarin sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah dilampirkan di RPT-nya. Mudah-mudahan kedepannya apapun kekurangannya kita sama-sama proses belajar. Kedepannya kita bisa lebih meningkatkan kembali bagaimana anak ini fokus dengan kegiatan kita. Nah, terima kasih Bun. Mungkin sampai di sini kegiatan pasca observasi kita. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.